Kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg memicu kepanikan masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Demokrat Herman Khairun meminta aturan baru itu dikaji ulang karena menyulitkan warga yang kesehariannya tidak terlepas dari kebutuhan gas melon. Awal Februari 2025, publik dihebohkan dengan kelangkaan LPG 3 kg yang berimbas pada antrean warga berburu gas melon untuk kebutuhan sehari-hari. Warga kesulitan membeli LPG 3 kg karena imbas kebijakan pemerintah yang melarang mengecer menjual LPG 3 kg dan memaksa warga membeli langsung melalui pangkalan resmi Pertamina. Anggota Komisi 6 DPR Herman Khairun menilai distribusi LPG 3 kg harus melalui pangkalan justru menyulitkan masyarakat. Alasan pemerintah menyediakan gas melon di pengecer karena harga dipatok tak sesuai memang perlu ditertibkan. Namun, bukan justru melarang penjual LPG di warung-warung kelontong. Herman pun meminta agar aturan baru tersebut dikaji ulang. Yang ditata bukan masalah desentralize-nya penyaluran gas melon ini, tetapi bagaimana penataan sampai tingkat warung ini betul-betul mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai akhirnya merugikan masyarakat begitu ya, Pak? Jangan sampai masyarakat pada akhirnya yang dirugikan. Apalagi nanti bulan puasa. Tiba-tiba mau sahur gasnya habis, masa harus lari ke pangkalan? Sementara, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan, namun proses perubahan penjualan dari pengecer menjadi pangkalan LPG 3 kg. Bahlil meminta kepada masyarakat yang mengantre untuk membeli LPG 3 kg bersabar pada masa transisi penghapusan pengecer menjadi pangkalan dengan jangka waktu 1 bulan. Sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah, cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal, pengencer itu biasanya cuman 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu, karena di pangkalan gitu. Bahlil mengungkap, penjualan LPG 3 kg yang kini tak bisa dilakukan di kalangan pengecer bertujuan agar modus permainan harga yang kerap terjadi di level bawah ini bisa dicegah. Meski demikian, Bahlil meminta agar pengecer yang memenuhi syarat mendapat izin untuk menjadi pangkalan resmi agar pemerintah mudah memantau harga. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Benarkah larangan pengecer menjual LPG 3 kg tepat untuk mengatasi permainan harga? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan energi dari Pusat Studi Kebijakan Publik atau Puskepi, Sofyan Zakaria, dan pengurus harian YLKI, Tulus Abadi. Selamat malam Pak Sofyan, Pak Tulus. Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam, Mbak Silvia. Baik, kami informasikan juga pemirsa bahwa sebetulnya kami sudah mengundang pihak dari ESDM maupun dari PCO maupun DPR, tapi sampai sekarang belum ada yang bersedia untuk bergabung. Oleh karena itu saya ke Pak Sofyan terlebih dahulu. Pak Sofyan, kebijakan menghapus penjualan gas LPG di pengecer katanya demi menjaga harga supaya tidak ada permainan, tapi tepat atau tidak menurut Anda untuk warga? Begini, ya. Kita kalau bicara masalah LPG, ada 2 titik fokus yang harus dipertanyakan dan dijawab, ya. Yang pertama, bagaimana regulasi LPG 3 kilo? Ini yang harus dibenahi dulu, ya. Menurut saya regulasi yang ada, ya, sampai saat ini masih abu-abu, ya. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang juga bersifat abu-abu, ya. Contoh. Yang mana persisnya ya, Pak Sofyan yang abu-abu? Pengguna LPG 3 kilo itu abu-abu. Di dalam Perpresnya ditetapkan bahwa pengguna LPG 3 kilo adalah rumah tangga. Tidak dijelaskan rumah tangga orang miskin atau rumah tangga orang kaya. Ya. Nah, yang kedua, usaha mikro. Nah, di dalam pelaksanaannya, usaha menengah pun oleh
pedagang LPG, penyalur LPG dianggap sebagai usaha mikro. Nah, ini kemudian apabila terjadi penyelewengan, apa yang harus dilakukan? Sanksi apa yang bisa dijatuhkan? Ini tidak di-cover di dalam peraturan yang ada. Nah, jadi artinya regulasi yang harus jelas ya. Kita belum berbicara lagi masalah subsidinya ya. Oke. Nah, makanya ketika adanya kebijakan merubah pengecer menjadi pangkalan, pertanyaan mendasarnya yang harus dijawab, tujuannya buat apa? Ya kan? Kalau tujuannya buat mencegah harga berlaku sesuai dengan HET, ya. Nah, pertanyaannya, apakah harga yang terjadi di masyarakat sudah melenceng jauh dari HET yang ada? Dan apakah masyarakat bereaksi terhadap hal ini? Itu harus dibuktikan dulu, ya kan, oleh segala pihak, baik pemerintah maupun Pertamina. Oke. Karena setahu saya sampai saat ini kita bisa monitor di media-media, ada gejolak tapi kecil sekali mengenai harga ya. Kalau head di pangkalan ditetapkan 20.000, nah ketika dijual oleh pengecer yang mengantarkan LPG sampai ke rumah dinaikkan menjadi 25.000, itu buat masyarakat masih bisa diterima. Nah, makanya itu tujuan dari pengalihan pengecer menjadi pangkalan, tujuannya untuk apa? Ini yang harus dijawab dengan tuntas dan harus menyelesaikan masalah subsidi LPG dengan tuntas. Gitu, Ya. Mbak. Baik Pak Sofyan, sayangnya perwakilan dari pihak pemerintah tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Tapi saya harus tanya pendapat Pak Sofyan ketika Anda mengatakan harus dilihat dulu tujuan dari memberlakukan pengecer tidak lagi boleh menjual gas LPG itu apa. Kalau soal permainan harga, katanya untuk mencegah supaya harganya tetap di harga eceran tertinggi, tidak jauh melampaui itu. Yang terjadi kan sekarang kita lihat baru diberlakukan sejak 1 Februari, antrian sudah terjadi di mana-mana Pak. Masyarakat menyebutnya terjadi kelangkaan ya, meskipun pemerintah membantah bukan kelangkaan katanya. Tapi yang kita lihat antrian panjang terjadi di mana-mana dan masyarakat tampaknya kesal dengan kebijakan ini. Jadi kalau dilihat kebijakan yang baru ini justru memberikan solusi atau menciptakan masalah baru Pak Sofyan? Menurut pemahaman saya, antrian yang terjadi ini bukan karena LPG langka. Ini lebih karena pengecer tidak lagi menjual ke rumah-rumah. Sehingga para ibu-ibu lari ke pangkalan. Nah, ketika semua ibu-ibu lari ke pangkalan, terjadilah semacam panic buying. Coba perhatikan. Ya, diselidiki, apakah di pangkalan LPG-nya kosong? Saya yakin tidak. Ini karena pengecer sudah dengar berita rame di media, akhirnya mereka tidak lagi beli ke pangkalan, dan pangkalan pun tidak memberikan LPG ke pengecer, sehingga ibu-ibu menyerbu ke pangkalan. Oke. Dan pertanyaannya lagi, apakah ini terjadi di seluruh Indonesia? Apakah ini terjadi di seluruh pangkalan, di seluruh agen, di seluruh kelurahan? Ini harus dijawab dengan bijak, ya, dengan objektif. Kita tidak bisa asal bicara saja. Oke, Gitu, Mbak. baik. Saya beralih dulu ke Pak Tulus. Pak Tulus, ketika maksud dari pemerintah, setidaknya yang kita dengar dari Menteri ESDM ya, tujuan untuk memberlakukan tidak ada lagi penjualan gas LPG 3 kg di pengecer itu untuk menjaga harga supaya tidak ada permainan harga, makanya semuanya dipusatkan di pangkalan. Tapi yang terjadi adalah terjadi antrian panjang, terjadi panic buying. Jadi sebetulnya maksud dari pemerintah ini dengan cara atau langkah yang ditempuh cocok tidak atau justru malah menimbulkan kerugian buat masyarakat? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Sosialo tadi bahwa aspek regulasi itu hal yang mendasar harusnya direview dulu sebelum mengambil kebijakan yang baru, karena itu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Kedua, ya seperti tadi antrian-antrian itu lebih karena ada shock culture ya, yang biasa membeli di warung-warung terdekat sekarang harus di pangkalan, ya pasti akan terjadi kepanikan di dalam upaya membeli, apalagi isunya ada pembatasan yang hanya boleh membeli 1 tabung saja gitu. Nah, itulah yang terjadi.
Nah, sebenarnya spirit pemerintah untuk melakukan pembatasan itu terkait dengan subsidi yang tepat sasaran itu yang memang fenomena di lapangan kita melihat dan data menunjukkan ada terjadi penyimpangan sekitar 20-30% dari kelompok penerima rumah tangga. Ya, tetapi tadi bahwa tujuan dari gas LPG 3 kg itu kan memang sejak awal untuk masyarakat menengah bawah, tapi kemudian seiring waktu berjalan karena distribusinya bersifat terbuka, siapapun boleh membeli, akhirnya rumah tangga kalangan apapun bisa membeli, apalagi di dalam Perpres tersebut memang tidak disebutkan rumah tangga mana yang boleh membeli. Kalau definisinya hanya rumah tangga biasa ya berarti siapapun boleh membeli gitu. Ini yang saya kira menjadi duduk persoalannya ya. Dan ini kan transformasi itu pasti menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Tinggal bagaimana pemerintah dan Pertamina memitigasinya. Memitigasi agar tidak menimbulkan satu distorsi di lapangan, di pasar, dan kemudian menyulitkan masyarakat. Ya, kalau memang misalnya pangkalan harus membeli ke pangkalan, nah sekarang ada nggak parameter khusus atau parameter tertentu berapa sebenarnya jarak terjauh masyarakat harus membeli dari rumahnya ke pangkalan? Kalau sampai berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo itu ya artinya ada sesuatu yang salah di dalam sistem distribusinya, ya. Tetapi kalau mungkin jaraknya maksimal sekilo atau 1,5 kilo, masyarakat juga harus mulai akomodatif untuk membeli dengan dengan di pangkalan, dan juga masyarakat mampu agar tidak membeli yang 3 kg tapi yang non subsidi gitu. Nah, oleh karena itu saya kira juga di sisi lain Menteri Bahlil mengatakan akan membuka adanya pangkalan-pangkalan baru. Tetapi apakah pengecer-pengecer ini mau dan mampu memenuhi syarat terhadap pangkalan baru yang ditetapkan? Karena dari survei yang dilakukan Pertamina itu hanya sekitar 16% lebih sedikit pengecer yang bersedia pindah menjadi pangkalan. Nah, rendahnya migrasi ke pangkalan dari pengecer karena memang syaratnya berat. Ya, oleh karena itu mungkin apakah perlu pengkajian dari sisi persyaratan teknis bahwa pangkalan mungkin ada relaksasi dari aturan-aturan yang ada, tentu relaksasi yang sifatnya tidak menggerus aspek keselamatan, karena LPG ini kan bagaimanapun barang yang harus hati-hati di dalam penyimpanan, ya, distribusi dan lain sebagainya. Itulah saya kira yang harus dicermati oleh pemerintah dan Pertamina bahwa upaya untuk pembatasan subsidi itu kita endorse, tetapi apakah instrumen ini nanti akan bisa menekan subsidi atau tidak, itu yang harus dikaji kembali gitu. Jangan sampai tujuannya menekan subsidi, tapi instrumen yang digunakan tidak tepat, apalagi regulasinya belum diubah, ya, perpresnya belum diubah agar siapa sebenarnya yang berhak menerima dan mengkonsumsi gas LPG 3 kg itu. Oke. Baik, kita tahu duduk masalahnya itu seperti apa. Ada banyak sekali subsidi yang tidak tepat sasaran, kemudian permainan harga dan sebagainya. Tapi dengan cara mengambil solusi, menginjak rem bahwa semua penjualan gas LPG 3 kg dialihkan ke pangkalan, sudah tepat atau belum? Dari segi jumlahnya misalnya, apakah jumlah pangkalannya sudah cukup banyak, sudah menyebar rata untuk mudah dijangkau oleh masyarakat? Dan apakah syarat pengecer untuk beralih mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi atau subunit penyalur itu mudah atau tidak? Nanti kita akan bahas pemirsa, usai jeda tetaplah di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.